Multazam, area khusus di dekat Ka'bah, terletak di pertengahan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Hajar Aswad, pintu Ka'bah, wilayah sekitarannya disebut dengan multazam. Multazam, di antara tempat yang sangat mustajab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebut dengan multazam. Iltazama, yaltazimu, multazim, multazam, yang konsisten menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang konsisten orang terus berdoa di dekatnya, yang konsisten orang terus berzikir di dekatnya. Jadi kalau kita mau tarik multazam di Ka'bah, yang auranya ingin ditarik ke Masjid Multazam di sini, maka Anda harus keluarkan rumusnya. Jika doa Anda ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, permintaan Anda ingin segera lekas dikabulkan oleh Allah di tempat ini, maka Anda harus konsisten dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap kali Allah menyebutkan ayat doa dalam Al-Quran, akan selalu disandingkan dengan konsistensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan rumusnya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya-tanya kepadamu, mencari aku, tentang aku, ingin mendekat kepada Allah, maka katakan kepadanya, jangan terlampau banyak mencari, aku dekat. Dekat. Saya mau kasih gambaran begini. Kalau Anda bertanya, ini sudah jam 10, ustadznya belum datang. Anda tanya pada DKM, Pak, di mana ustadznya? Jawaban pertama, belum ada kabar. Jawaban kedua, alhamdulillah, ustadz sudah dekat. Kira-kira jawaban mana yang menenangkan ke hati kita? Satu atau dua? Dua. Secara psikologis, ketika orang mencari, ingin mendekat kepada Allah, kata Allah, jangan dipersulit. Sampaikan kepadanya, engkau mendekat, Allah lebih dekat daripada usaha kamu untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Masya Allah, saking dekatnya, jangankan orang soleh, bahkan para pendosa, kalau ingin mendekat kepada Allah, itu lebih cepat kedekatan Allah direspon dibandingkan dengan orang soleh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pernah ada orang banyak dosa ingin mendekat kepada Allah, lantas Allah menjawab dalam kalimat yang indah dalam Quran. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berumur dengan dosa, seluas langit, sepenuh bumi, sepanjang kamu ingin mendekat kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, orang soleh memohon kepada Allah yang diberikan jawaban rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendosa ingin bertobat kembali kepada Allah yang diberikan pertama kali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kembalikan kepada nuansa Al-Qur'annya. Perhatikan baik-baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, kalau hambaku ingin bertanya padamu, ingin mencari aku, fa inni qarib, jangan dipersulit, sampaikan aku dekat, siap menerimanya. Kalau ada orang ingin mendekat kepada Allah, biasanya apa motifnya? Halo? Tadi yang jomblo yang disebut Ustadz Boni, apa motifnya? Umumnya, kebanyakan orang yang mendekat kepada Allah, biasanya dua tipe umumnya. Satu, orang tobat. Kedua, orang butuh, ingin berdoa. Umumnya orang butuh. Waktu lancar gajian, belum ingat. Begitu 3 bulan belum keluar gaji, tahajud luar biasa dikerjakan tiap malam. Dulu, maaf, lancar gajian, yang ditunggu Ramadan. Telat 3 bulan, Senin Kamis rasanya gelisah kalau tidak kebagian. Datang. Apa motifnya? Memohon kelancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan rumusnya. Kembalikan ke multazam. Kalau Anda ingin cepat doanya dikabulkan oleh Allah, perhatikan tuntutannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan segera lekas dan selalu mengabulkan permohonan setiap hambaku. Falyastajibuli, dengan syarat dia pun konsisten mempercepat memenuhi seruanku.
Di Anda menyeru kepada Allah, kalau ingin cepat dikabulkan seruan Anda, maka kadar percepatan pengabulan doa dari Allah menjawab seruan Anda ditentukan oleh cepatnya Anda menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilustrasi begini. Bismillah. Anda menyeru Allah lewat doa. Seru lewat doa. Sekarang bagaimana cara Allah mengabulkan doa Anda? Persamaan Al-Qur'annya, Allah akan cepat, lekas mengabulkan doa Anda, bergantung seberapa cepat Anda bisa merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Dibalik oleh Allah. Kamu ingin lekas dikabulkan menyeru saya, sekarang saya seru kamu. Kira-kira bagaimana kamu cepat merespon seruan saya? Misal, Allah menyeru Anda untuk menunaikan salat. Anda mendengar suara azan. Semakin cepat Anda merespon seruan Allah, maka secepat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan merespon seruan Anda. Anda harus bersikap adil. Kadang-kadang kita, banyak menuntut kepada Allah, banyak menyeru kepada Allah, tapi ketika Allah meminta konsistensi kita memenuhi seruannya, di situ kita kadang melambatkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Dari mana persamaan ini? Lihat Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum. Engkau zikir kepada saya zikir kepadamu. Fadhkuruni, kamu cepat menyebut saya, kamu cepat ingat saya, kamu cepat menyeru saya. Lihat baik-baik, semakin cepat kamu ingat saya, zikir kepada saya, azkurukum, secepat itulah saya pun akan ingat kepadamu. Dan dalam Al-Quran, di antara makna zikir itu salat. Di antara makna zikir, salat. Lihat persamaannya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salata, tunaikan salat oleh kalian li dzikri, sebagai zikir, tanda ingat kepada saya. Kalau kita keluarkan rumusnya, contoh, Allah manggil salat, sekarang zuhur jam berapa? Tuh, waktu salat aja nggak ingat, gimana kita mau salat? Antum begitu butuh langsung ingat, tapi ketika Allah seru waktunya aja nggak ingat. Bagaimana Allah bisa mengingat antum dengan cepat? Ayo, zuhur jam berapa? Ulang. 11:52. Masya Allah. Misal kita ambil 11:52. Yang lain? 11:51. 11:50. Masya Allah. Pak, di Masjid Multazam ada perbedaan pendapat tentang sholat zuhur. Baik, ayo kita ambil 11:52. Lihat persamaannya, ini tidak mudah ya. Saya keluarkan ayatnya, kita buat persamaan untuk memudahkan. Perhatikan baik-baik. Anda cepat merespon seruan Allah, maka Allah pun akan cepat merespon seruan Anda. Anda yang selama ini berdoa merasa terlambat, merasa sulit dijawab, coba mungkin masalahnya bukan kurang khusyuk doa Anda kurang khusyuk merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Adzan 11:52. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 11:52. Lalu saat adzan berkumandang, Anda langsung mempersiapkan diri berangkat ke masjid. Ketika Anda merespon seruan Allah saat diseru, maka persamaannya Allah pun akan merespon Anda saat Anda menyerunya. Satu, pas waktunya. Anda dipanggil 11:52, Anda datang 11:52. Maka Allah pun akan datang pada Anda, maksudnya mengabulkan doa Anda hanya ketika Anda menyeru Allah saja. Anda menyeru, Allah ingat pada Anda. Ya, maaf, Allah menyeru Anda ingat kepada Allah. Anda menyeru Allah, Allah pun ingat kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, zuhur 11:52. Ada orang jam 11 sudah siap-siap. Tipikal kedua ini orang hebat. Sebelum dipanggil, dia sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diseru, dia sudah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini
Perhatikan persamaan Qurannya. Mudah-mudahan Orang-orang kita semua semacam selalu ini dalam yang bisa lindungan meningkatkan Allah, kualitas takwanya, selalu maka dalam akan dijawab oleh Allah rahmat, Subhanahu wa kasih taala. sayang, Bahkan serta sebelum ampunan dia memanggil darinya. Allah sudah dikabulkan Amin, dan dihilangkan amin, ya semua Rabbal kesulitan-kesulitan. Karena itu ada orang-orang Pada yang ketika kesempatan meningkat kali ini, takwa, dan ciri takwa pertama adalah saya salat. akan menceritakan Quran surah kedua ayat 2 dan 3. kisah Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil doa muttaqin. daripada Siapa salah orang seorang takwa itu? sahabat Ayat daripada 3-nya. Rasulullah Alladzina SAW, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. yaitu Ketika sahabat takwa Rasulullah meningkat, tanda pertamanya yang bergelar salatnya mengalami Abu peningkatan. Saat salatnya meningkat, takwanya meningkat. Saat Kisah takwanya tersebut meningkat, perhatikan baik-baik. diceritakan Bahkan sebelum dia oleh meminta, Sayyidina Anas Allah sudah bin Malik hilangkan kesulitan-kesulitannya. radhiyallahu anhu. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. dia berkata, Perhatikan, takwa dengan salat. Quran surah 2 ayat 2 seorang sampai laki-laki 3. Peningkatan daripada takwa diberikan sahabatnya pengabulan dengan Rasulullah cepat. SAW Quran surah 65 ayat yang sama. yang Ujung berasal ayat kedua, daripada awal ayat golongan ketiga. Ansor Wa may yattaqillaha yang memiliki yaj'al gelar lahu Abu Mu'alib. makhraj. Siapa yang bisa Dia meningkatkan adalah takwanya seorang kepada pedagang Allah, dengan modal yaj'al sendiri lahu dan makhraja. orang lain. Allah akan berikan jalan keluar dari Dia setiap juga persoalan seorang yang yang ia hadapi. rajin beribadah dan Jadi juga maaf Pak, warak. Ibu, maaf, bukan nggak punya masalah, tapi Pada saat suatu masalah hari, akan dihadapi, Allah sudah dia ringankan. keluar Diseakan-akan dia seperti dan nggak punya kemudian masalah, dia padahal bertemu punya. dengan seorang perampok yang Jangan Anda bertopeng kira setiap dan ustaz itu membawa nggak punya masalah. senjata. Bahkan mungkin Perampok masalahnya itu lebih banyak berkata daripada Anda. kepadanya, Tuh, masalah Anda masih "Letakkan dipikirin apa juga. yang ada padamu, Belum apa-apa karena sudah aku ada akan pertanyaan." membunuhmu." Masya Allah. Jadi Maka rumusnya Abu sederhana, Malik pun Anda tingkatkan berkata, kedekatan dengan Allah, maka Allah "Engkau jawab dengan tidak cepat sebelum Anda menginginkan memintanya. darahku. Bahkan rizki Ambillah hartaku." wa yarzuqhu min haitsu la Perampok yahtasib. itu menjawab, Jangankan yang yahtasib, yang min "Aku ghairi tidak la yahtasib pun menginginkan didekatkan oleh Allah hartamu, Subhanahu wa yang taala. kuinginkan hanyalah Kunci dua. darahmu." Jadi kalau Anda Maka berdoa Abu selalu Malik pun menjawab, lambat terkesan terkabulnya, "Jika engkau coba cek. menginginkan Mungkin darahku, bukan karena kurang banyak berdoa, maka Anda kurang sebelumnya takwa di hadapan Allah Subhanahu biarkanlah wa aku taala. melaksanakan sholat sebanyak Yang repot 4 yang rakaat." ketiga. Maka Dipanggil jam perampok itu pun 11.52, berkata, dia baru datang jam 2 "Laksanakanlah lewat sholat imsak. sesukamu." Maka ia pun berwudu, Ini yang susah. kemudian melaksanakan sholat. Jadi Allah pun sulit 4 mengingat rakaat. dia. Dan Kadang-kadang di agak akhir lambat, sujud kena di musibah dalam dulu, sholatnya, baru ia ingat. pun berdoa Kasih dengan sakit suatu dulu, doa baru ingat. Kasih yang musibah di mana kantor ia dulu, mengucapkan baru ingat. doa tersebut Kasih masalah di sebanyak rumah 3 dulu, kali. baru ingat. Maka saat dia ingat Maka kepada Allah secara Subhanahu wa taala, tiba-tiba disitulah Allah baru menawarkan datanglah rahmatnya seorang kepadanya. penunggang kuda Nah, yang di rumus tangannya ini, terdapat suatu kalau Anda ingin tombak. konsisten mengerjakan, Ia konsisten, kata kerjanya meletakkannya di disebut antara dengan kedua iltazam. telinga kudanya. Ketika Orangnya perampok itu disebut dengan melihatnya, multazim. ia menghadapinya. Tempatnya Penunggang kuda disebut itu dengan pun multazam. menembaknya dan membunuhnya. Kemudian ia Kenapa orang menghadap mendekat kepada ke Abu Ka'bah Malik ke dan multazam? berkata, Karena mereka konsisten "Berdirilah." berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf, mutar Malik pun ibadah, bertanya, ibadah. "Siapakah Ketika engkau?" konsisten ibadahnya di hadapan Allah, Allah mereka telah mendekat kepada menyelamatkanku tempat yang mempercepat denganmu pada pengabulannya di hari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Penunggang DKM kuda di sini itu memberi pun nama berkata, Al-Multazam, "Aku adalah menggunakan seorang al malaikat di sini, dari penduduk maka langit salah yang satu keempat. konsekuensinya ketika Ketika terbangun engkau tempat berdoa ini, dengan doa masjid yang ini pertama, tidak aku sekedar menjadikan mendengar- tempat yang indah untuk berfoto Aku di mendengar sekitarnya, gemeretak untuk pintu-pintu langit. hadir di dalamnya. Kemudian engkau berdoa Sedang dengan doa dimultazam. yang kedua Masya kalinya. Allah. Tidak. Yang Aku dibutuhkan mendengar di sini seluruh orang yang penduduk konsisten langit dalam sholat menjadi jamaahnya, heboh. orang yang konsisten dalam bacaan Kemudian Qurannya, engkau berdoa orang yang dengan doa konsisten yang dalam ketiga taklim kalinya. terbaiknya, orang yang konsisten Maka dalam dikatakanlah ibadahnya. kepadaku, Maka ketika Anda konsisten ibadah di itu tempat ini, adalah doa mohonlah orang yang kebaikan berada kepada dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan secepat itulah doa Anda dikabulkan oleh Allah Kemudian Subhanahu wa aku pun taala, meminta seperti kepada Allah yang Allah mengabulkan di dekat Subhanahu wa Ka'bah itu Ta'ala insyaallah. Dan agar tidak cukup memberikan dengan amin, kuasa lakukan. kepadaku untuk membunuh.